Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan sebagai syarat mata kuliah Ekonomi Mikro ujian akhir semester dengan judul Pengaruh Larangan Penjualan Rokok Terhadap Pedagang di Kawasan Sekolah. Atas nama Agus Rianto, kelas MJ 102 PJJ Manajemen. Pendahuluan, seperti kita tahu bahwa pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang dan pedagang tidak boleh menjual di kawasan sekolah atau ramai anak. Pada salah satu pasal yang akan diberlakukan yaitu larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain, serta larangan menjual rokok secara eceran yang dinilai masih sangat rancu untuk diberlakukan. Langkah ini diambil pemerintah agar dapat memberikan anak perlindungan dari paparan rokok. Tapi di lain pihak, yaitu pedagang tidak setuju dengan adanya peraturan ini yang akan menurunkan omset mereka. Salah satu tujuan larangan penjualan rokok eceran dan dekat sekolah adalah menekan peningkatan jumlah perokok, terutama di kalangan remaja. Menurut data Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang dilakukan Kemenkes, jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% diantaranya perokok berusia 10 sampai 18 tahun. Tanggapan pihak pedagang, bagian yang menjadi keberatan mereka adalah pengaturan menyangkut perdagangan produk tembakau alias rokok karena mereka anggap mengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar. Sementara dikutip dari laman Detik Finance, Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia atau APARSI menilai sejumlah pasal terkait pelarangan penjualan produk tembakau dalam PP 28 tahun 2004 dapat mengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar. Ketua Umum APARSI Suhendro secara tegas menyatakan penerbitan PP Kesehatan ini akan mengancam keberlangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang menyebar di seluruh Indonesia. Peraturan ini juga dapat menurunkan omset pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha, ungkap Suhendro dalam keterangannya. Dalam kondisi tersebut, Suhendro memaparkan larangan terhadap produk tembakau yang ditegaskan dalam PP ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi pedagang pasar yang sampai saat ini masih baru bertumbuh dari imbas pandemi beberapa tahun sebelumnya. Dengan aturan diberlakukan telah menghitung penurunan omset usaha sebesar 20% sampai 30%. Bahkan sampai pada ancaman penutupan usaha karena komoditas ini menjadi penyumbang omset terbesar bagi pedagang pasar, tegasnya. Lalu tanggapan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC Kementerian Keuangan menyatakan larangan penjualan rokok secara eceran tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan negara. Pembatasan non-fiskal seperti tidak boleh dijual eceran itu tidak mengurangi penerimaan negara, kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto kepada wartawan di Jakarta Rabu 31 Juli 2024. Dia menjelaskan penerimaan cukai dari pokok dipungut dalam tingkat pabrik sehingga penjualan per batang tidak berpengaruh terhadap pungutan cukai. Pungutan satu kotak rokok itu ada tiga, yaitu cukai rokok, pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau atau PPNHT, dan pajak rokok yang totalnya 68%. Jadi, kalau misal satu kotak rokok ini harganya Rp10.000, maka pungutan negara itu 6.800, ujar dia. Menurut dia, kebijakan pembebasan non-fiskal lebih menekankan upaya mengurangi prevalensi merokok
alih-alih menjadi strategi penerimaan negara. Dengan larangan penjualan rokok secara eceran diharapkan dapat mengurangi keinginan masyarakat membeli rokok karena harga yang mahal. Di samping itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan. Kalau harganya jadi lebih mahal, orang akan mengurangi pembelian atau berhenti merokok tambahnya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.